Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Mary Handayani sebagai moderator. Yang selanjutnya Febriani sebagai pemateri pertama. Yang kedua Iksan sebagai pemateri kedua. Yang selanjutnya pemateri ketiga yang akan disampaikan oleh Mary Handayani, dan pemateri keempat akan disampaikan oleh Rante. Baiklah, pada kesempatan ini langsung saja pada pemateri, dipersilahkan menyampaikan materinya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari modernisasi. Menurut Widodo Nitisastro, modernisasi adalah suatu transformasi total dari kehidupan bersama yang tradisional dalam arti teknologi, serta organisasi sosial ke ekonomi dan politik. Yang kedua, menurut Serjono Suekanto, modernisasi adalah suatu bentuk dari perubahan sosial yang terarah serta didasarkan dalam suatu perencanaan yang biasanya dinamakan dengan social planning. Yang ketiga, menurut J. W. Cook, modernisasi adalah suatu transformasi, suatu perubahan masyarakat dalam segala aspeknya. Selanjutnya tentang teori modernisasi. Merupakan teori yang menjelaskan bahwa kemiskinan disebabkan oleh faktor-faktor internal atau faktor-faktor yang terdapat di dalam negeri suatu negara yang bersangkutan. Merupakan teori pembangunan yang berisi tahap-tahap yang harus dianut atau diikuti negara berkembang untuk dapat mencapai suatu kemajuan seperti negara-negara yang telah maju. Selanjutnya latar belakang munculnya teori modernisasi. Yang pertama, setelah munculnya Amerika Serikat sebagai negara adikuasa dunia setelah Perang Dunia Kedua, dan yang kedua, pada saat yang sama terjadi perluasan paham komunisme ke seluruh dunia, yaitu Uni Soviet memperluas pengaruh politiknya sampai di Eropa Timur hingga Asia. Hal ini mendorong Amerika Serikat untuk memperluas pengaruh politiknya selain di Eropa Barat sebagai salah satu usaha untuk membendung penyuburan ideologi komunisme. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan mengenai ciri-ciri proses dari modernisasi. Yang pertama itu memerlukan waktu yang sangat panjang. Sesuai dengan perkembangan zaman, maka sangat memerlukan waktu yang sangat panjang. Yang kedua yaitu memerlukan tahap-tahapan, itu tidak instan tetapi memerlukan waktu tahap-tahapan. Selanjutnya tidak kembali ataupun mundur ke belakang. Selanjutnya ciri-ciri dari modernisasi ini, yang pertama itu masyarakatnya heterogen, artinya masyarakat bercampur baur membentuk satu kesatuan dan persatuan dalam proses pembangunan. Selanjutnya sistem pelapisan terbuka. Sistem pelapisan masyarakat terbuka dengan perubahan zaman. Bentuk keadaan ini dipengaruhi besar dengan adanya globalisasi yang tidak bisa dihindarkan sedikit pun. Selanjutnya itu mobilitas masyarakat tinggi. Tingkat perpindahan penduduk sangat tinggi. Perpindahan ini bisa dari kota ke desa maupun sebaliknya, dengan tujuan mendapatkan kehidupan yang lebih baik dalam berbagai problematika kehidupan yang dialami. Selanjutnya, tindakan manusia
rasional. Adalah tindakan yang rasionalnya tinggi. Segala tingkah laku dan kegiatan keseharian didasarkan pada nilai pemikiran logika. Dengan demikian, masyarakat modernisasi sudah jarang yang percaya dengan hal-hal yang sifatnya abstrak. Nah, selanjutnya tidak terikat kepada adat. Kepercayaan terhadap adanya adat-adat di dalam masyarakat, modernisasi lebih berkurang lantaran masyarakat akan mana adat yang membawa pada kemajuan dan mana adat yang membawa pada sistem pemerintahan yang tidak baik. Selanjutnya yaitu lebih tinggi kepentingan sendiri. Orientasi kehidupan yang ada di dalam masyarakat modern lebih mengutamakan kepentingan dirinya sendiri. Kepentingan ini pun membuat manusia selalu berpikir individualis, bahkan terkesan sebagai materialistis dan kapitalis dalam segala tindakan sosial yang dihiraukan. Selanjutnya, menerima pembaharuan. Menerima keadaan yang menyangkut pembaharuan. Keadaan ini dianggap layak untuk dipergunakan. Proses pembaruan dalam masyarakat bisa dilakukan dengan asimilasi ataupun dengan akulturasi budaya-budaya yang berkembang. Selanjutnya itu menghargai waktu. Adalah soal penghargaan waktu. Penghargaan terhadap waktu inilah menjadi simbol bahwa masyarakat modernisasi disiplin dalam bertingkah laku seperti dalam pekerjaan dan lainnya. Selanjutnya itu menghargai HAM. Ciri dari yang dalam modernisasi ini ialah sikap masyarakat yang lebih menghargai harkat hidup. Dengan penghargaan inilah sikap saling menghormati akan tercipta dengan sendirinya. Bahkan untuk saat ini penghargaan terhadap kondisi seperti ini sudah dijalankan hampir semua negara. Mungkin itu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi dampak modernisasi. Dampak modernisasi terbagi dua, dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama, dampak positif. Dampak positif mempererat integrasi dalam masyarakat. Seperti telah dibahas sebelumnya, bahwa ciri manusia yang modern diantaranya adalah memiliki sikap yang terbuka terhadap segala sesuatu, bentuk pengalaman dan perubahan. Dengan adanya sikap ini, tentunya akan memperlancar proses komunikasi interaksi antar individu dalam masyarakat. Yang kedua, meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada kesiapan manusia modern untuk berubah dan terbuka pada hal-hal baru akan mengubah pola pikir mereka, seperti maksudnya ilmu pengetahuan dan teknologi baru yang dapat membantu meringankan beban pekerjaan serta menghemat waktu dan tenaga, membuat mereka yakin bahwa dengan impact akan meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidupnya. Yang ketiga, kemajuan di bidang industri. Semua kemudahan, fasilitas teknis yang ada akan lebih mempercepat proses produksi dan distribusi barang dan jasa yang dihasilkan. Dalam proses produksi, kemajuan di bidang teknologi terutama menambahkan jumlah mesin-mesin produksi akan dapat menghasilkan barang dalam jumlah yang besar dalam waktu yang singkat. Selanjutnya, meningkatkan kesadaran politik dan demokrasi. Semakin mudahnya mengakses informasi, baik dari media cetak maupun di media elektronik, maka semakin banyak pula pengetahuan politik yang didapat oleh masyarakat. Dengan demikian, sikap kritis sebagai perwujud dan kehidupan yang demokrasi akan lebih mudah terbentuk.
Terakhir, dampak positif dari modernisasi itu kemajuan di bidang transportasi. Pada saat sekarang ini, masyarakat sudah dimanjakan dengan fasilitas-fasilitas transportasi yang mengedepankan kenyamanan, kesejahteraan, keterjangkauan harga, dan ketepatan waktu. Semua bidang transportasi, mulai dari berkendara bermotor seperti bus, taksi, kereta api, pesawat terbang, dan kapal laut, pada saat sekarang ini berlomba-lomba menambahkan fasilitas-fasilitas baru pada armada mereka untuk melayani masyarakat. Selanjutnya, dampak negatif dari modernisasi. Yang pertama itu pola hidup konsumtif. Perkembangan industri yang pesat membuat penyediaan barang kebutuhan masyarakat melimpah. Dengan begitu, masyarakat mudah tertarik untuk mengkonsumsi barang dengan banyak pilihan yang ada. Yang kedua itu sikap individualistik. Masyarakat merasa dimudahkan dengan teknologi maju, membuat mereka merasa tidak lagi membutuhkan orang lain dalam beraktivitasnya. Kadang mereka lupa bahwa mereka adalah makhluk sosial. Ketiga, gaya hidup yang kebaratan. Budaya negatif yang mulai menggeser budaya asli adalah anak tidak lagi hormat kepada orang tua, kehidupan bebas, dan lain-lain. Kebaratan tidak semua budaya barat dan cocok diterapkan di Indonesia. Selanjutnya, dampak dari negatif dari modernisasi, kesenjangan sosial. Apabila dalam suatu komunikasi, masyarakat hanya ada beberapa individu yang dapat mengikuti arus modernisasi dan globalisasi, maka akan memperdalam jurang pemisahan antara individu dengan individu yang stagnan. Hal ini menimbulkan kesenjangan sosial. Nah, sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang gejala-gejala modernisasi, baik di bidang ekonomi, politik, dan sosial. Yang pertama, perubahan yang terjadi pada bidang politik, yaitu pertumbuhan ekonomi semakin cepat. Yang kedua, terjadinya pergeseran dari produksi agraris ke industri sebagai inti sektor ekonomi. Yang ketiga, konsentrasi produksi ekonomi di kota dan kawasan urban. Yang keempat, penggunaan sumber daya tak bernyawa sebagai pengganti tenaga kerja manusia dan hewan. Yang kelima, terbukanya pasar tenaga kerja berkompetensi bebas dan sedikitnya pengangguran. Yang keenam, pentingnya peran pengusaha, manajer, dan kapten industri dalam pengendalian produksi. Selanjutnya, perubahan-perubahan yang terjadi di bidang politik. Yang pertama, peran negara semakin besar. Negara melaksanakan fungsi baru dalam mengatur dan mengkoordinasi produksi, distribusi kekayaan, melindungi kedaulatan ekonomi, dan merangsang pengembangan pasar luar negeri. Yang kedua, mengembangkan pemerintahan berdasarkan hukum yang mengikat pemerintah dan warga negara. Yang ketiga, berkembangnya penggolongan warga negara, kategori sosial makin luas dengan hak sipil dan hak politik semakin besar. Serta yang keempat, berkembangnya organisasi birokrasi rasional yang impersonal sebagai sistem manajemen dan administrasi dominan dalam segala aspek kehidupan sosial. Perubahan yang terjadi pada bidang sosial. Yang pertama, pembagian kerja semakin rumit bersamaan dengan meningkatnya jumlah spesialisasi. Yang kedua, status cenderung berdasarkan atas prestasi sebagai pengganti status berdasarkan asal-usul. Yang ketiga, alat yang memadai untuk mengukur pelaksanaan pekerjaan dari orang yang terlibat dalam produksi menjadi perhatian utama. Yang keempat, peranan pekerjaan bergeser dari kegiatan yang memberikan kepuasan hakiki ke peranan sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan. Artinya, pekerjaan berfungsi sebagai alat untuk mendapatkan ganjaran ketimbang sebagai ganjaran itu sendiri. Yang kelima,
terjadinya pergeseran dalam peluang hidup di berbagai strata sosial. Yang keenam, terjadinya pergeseran dalam distribusi gengsi sosial, meskipun keuntungan menjadi masyarakat modern dibandingkan menjadi masyarakat tradisional dalam hal ini masih menjadi tanda-tandanya. Yang selanjutnya, pergeseran dan masalah serupa terdapat juga dalam distribusi kekuasaan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, itulah materi dari kelompok 8. Kalau ada kata-kata yang salah, saya sebagai moderator meminta maaf. Sekian, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.